Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa Dialah yang menjadikan seluruh manusia dari satu jiwa, yakni Nabi Adam alaihissalam, yang mana ia merupakan manusia pertama yang Dia ciptakan. Kemudian dari tulang rusuk Adam alaihissalam ini, Dia menjadikan Hawa sebagai pendampingnya. Lalu dari keduanya itu, Dia menjadikan manusia berbeda-beda bangsa, suku, budaya, ras, dan sebagainya. Tujuannya menciptakan keanekaragaman tersebut supaya sesama mereka saling mengenal dan menjalin hubungan kekerabatan. Namun dengan adanya perbedaan, banyak manusia yang membangga-banggakan kelompok, ras, suku, golongan mereka masing-masing, sehingga mengejek dan merendahkan orang dan bangsa lainnya, seolah-olah hanya mereka saja yang benar, orang yang berbeda dengannya adalah salah. Dalam sejumlah sabda Nabi SAW menyatakan bila ketakwaan yang menjadikan manusia berbeda derajat dan kemuliaannya. Menukil dari tafsir Ibnu Katsir, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Beliau menjawab, yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. HR Bukhari. Sedang cahaya mereka muncul di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujarat ayat 23 berbunyi, yuk teman-teman kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Secara retelek, di ayat Al-Quran ini bisa kita pahami bahwa hanya orang-orang yang bertakwa saja yang ditinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat dan kemuliaannya. Jadi dari golongan manapun manusia itu, kalau tidak ada ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamaratakan saja nilainya di sisi Allah. Timbul pertanyaan di pikiran kita, apa yang dimaksud takwa itu? Arti dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam pengertian lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kita takut, ke yang lainnya tidak. Rasa takut kepada Allah itu terwujud dengan melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Bahasa sederhananya ialah kerjakan segala apa yang disuruhnya dan jangan kerjakan segala apa yang dilarangnya. Jadi segala apa yang disuruh dan segala apa yang dilarang Allah, itulah yang disebut ibadah. Dalam surah Al-Zariyat Allah berfirman, mari kita simak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jelaslah bagi kita bahwa manusia diciptakan Allah dengan segala kelebihan yang diberikannya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, sudah semestinya lah kita sebagai manusia melaksanakan ibadah harus dengan niat karena Allah. Seluruh ibadah yang dilakukan karena Allah dan dilakukan terus-menerus serta kita berusaha memperbaiki ibadah kita setiap waktu, maka akan membawa kita ke tingkat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah adalah sarana utama untuk mencapai nilai takwa.
Ibadah itu bisa dilakukan bersama-sama atau berjamaah. Hasil ibadah tetap untuk diri sendiri. Bedanya bila ibadah dilakukan berjamaah, hasilnya lebih besar, dan jika dilakukan sendiri hasilnya lebih kecil, kecuali ibadah sunnah. Kesimpulannya, takwa adalah nilai paling tinggi untuk diri seorang manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua.